Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah bergabung dan selamat datang pada perkuliahan kalkulus edisi Beneran Pak. edisi Selasa ya. Selasa. Selasa tanggal 15 Desember 2020. Hari ini kita akan membahas tentang tiga judul. Mungkin kalau dibuat judul itu ada tiga. Yang pertama, oke, di sini adalah derivative of trigonometric function. Jadi turunan dari fungsi trigonometri. Oke, saya izin tidak menggunakan video ya. Nah, oke. Selanjutnya, selain fungsi trigonometri, turunan dari fungsi trigonometri, ada chain rule. Chain rule. Chain rule itu, chain itu rantai, rule itu rule. Nah, metode aturan ya, aturan rantai. Dan yang selanjutnya apabila kita sampai nanti ada high order derivatif ini sebentar doang. Oke ya. Untuk mengawali pertemuan kali ini kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kita dalam keadaan baik, sehat, selalu dalam lindungan Allah dan dalam keberkahannya. Banyak uang, banyak rezeki, tetap tenang dan bahagia. Oke, sekian. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah uh, turunan dari fungsi trigonometri. Oke. Di sini sudah kita lihat. Nah, di sini ada turunan misalnya derivatif formula. Kayak di sini ada ini, ada sin. Kayak ini juga ada cara-caranya ya. Oke, langsung saja. Tidak berbelit-belit dalam pendahuluan, kita langsung ke rumusnya saja. Karena ini rumus dasarnya dari trigonometri itu ada beberapa rumus. Nah, yang pertama rumusnya adalah rumus sin, lalu rumus cos. Oke, ini yang awalnya semuanya diturunkan dari sini. Bukan turunan ya, maksudnya diawali dari sini. Yang pertama turunan sinus adalah cosinus. Oke, nah, sebentar. Saya nulisnya miring-miring sebentar. Oke. Turunan fungsi trigonometri berawal dari sinus dan cosinus. Yang pertama, turunan dari sinus adalah cos dan turunan saya bacanya sesuai simbol saja. Derivatif dari cosinus, derivatif x dari cosinus adalah min sin. Artinya saya ulangi lagi, turunan dari sin sama dengan cos. Oke, sin x sama dengan turunan dari sin x adalah cos x. Turunan dari cos adalah min sin, atau turunan dari cos x sama dengan min, jangan lupa min sin x. Jadi kalau turunan, saya menghafalinnya gini. Kalau turunan adalah yang sinus yang normal. Jadi sinus itu diturunkan jadi cos x. Berarti kalau cos x agak nggak normal, berarti ada negatifnya. Kalau saya sih dibuat cerita kayak gitu takut lupa. Kalau turunan itu sinus yang biasa, berarti kalau kosinus itu negatif. Di sini ada contoh yang pertama. Oke. Contoh yang pertama di sini, sin, cari turunan dari 3 sin x dikurangi 2 cos x. Oke. Di sini ada beberapa aturan. Mungkin kalau kita melihat minggu lalu di sini 3 sin x artinya 3 dikali sin x dikurangi. Di sini ada notasi pengurangan, artinya kita bisa
menurunkan dari 3 sin X, lalu dikurangi turunan dari 2 cos X, cos X. Oke, agak ngadet ternyata. Nah, seperti ini. Bisa dikerjakan seperti ini, kalau langsung juga tidak masalah. Oke ya. Kita kerjakan di sini sudah ada contohnya, ternyata memang dipisahkan kalau di buku ya. Saya menggunakan buku dari Parcel. Oke. Nah, saya punya yang originalnya ya, takut mencurigakan. Oke ya, kita lanjut. Turunan dari 3 sin X dikurangi 2 cos X, kita bisa mengerjakannya dengan 3 dikali turunan sin X dikurangi 2 dikali turunan cos X. 3 tetap turunan sin X adalah cos X, yang ini ya. Lalu dikurangi, oke, saya tulis dulu, dikurangi 2 dikali turunan cos X adalah di sini. Turunan cos X adalah min sin X. Min sin X. Nah, negatif min 2 dikali negatif sin, nah, jadi positif. Makanya di sini jadi positif. Positif 2 sin X. Berarti ini benar ya. Ya emang benar ya. Sehingga kita simpulkan bahwa turunan dari 3 sin X dikurangi 2 cos X sama dengan 3 cos X ditambah 2 sin X. Oke, itu untuk contoh yang pertama sebagai pemanasan ya. Kita lanjutkan, di sini ada find dx x kuadrat sin X. Wah, ini udah mulai males dikerjain ya. Ke contoh soal 2 tidak ada ya. Oke, di sini turun dari x kuadrat sin X. Nah, di sini ada caranya. Pak, itu caranya gimana? Ini perkalian ya. Kalau saya bagi di sini ada fungsi cos, ada x kuadrat, ada fungsi sin X. Kalau kita belajar pada materi minggu lalu, ini adalah fungsi perkalian, yang mana rumusnya adalah U aksen V atau V aksen U. Kalau minggu lalu F aksen, sebentar, pakai yang minggu lalu saja ya. Kalau di buku itu biasanya kalau nggak F aksen itu U aksen. Nah, kita seperti yang minggu lalu saja. Berarti di sini F aksen X dikali GX, karena ini perkalian berarti di sini jumlah Fx dikali G aksen X. Nah, seperti ini. Oke. Yang mana X kuadrat itu Fx dan sin X adalah si GX-nya ya. Nah, kita kerjakan yang pertama, biar apa namanya, nanti jawabannya nggak sama persis ya. Kalau di buku seperti ini, kita kerjakan seperti yang sini saja ya, sesuai materi yang minggu lalu supaya gampang dihafalnya soalnya. Oke, turunan dari x kuadrat adalah 2x, lalu dikali gx-nya adalah sin x, ditambah fx-nya adalah x kuadrat, dikali turunan dari gx, turunan dari sin x berarti cos x. Oke, kalau kita sederhanakan, seperti di bawah ya. X kuadrat cos x yang ini. Kalau 2x sin x yang kanan. Pak, itu ketuker emang nggak apa-apa, Pak? Ya nggak apa-apa. Karena kalau dari apa namanya kita belajar aljabar ini dua suku ya. Oke, ini boleh ditukar-tukar kanan kiri nggak masalah. Maksudnya bukan kanan kiri. Penulisannya yang ini terlebih dahulu boleh, yang ini terlebih dahulu boleh. Oke, jadi sama kesimpulannya. Oke, itu contoh nomor 3 menggunakan aturan perkalian. Oke, contoh nomor 4. Ini 1 plus sin X per cos X. Di sini kita melihat ada pembagian. Nah, kita harus ingat-ingat rumus dari turunan fungsi pembagian. Oke, kalau misalnya kita menggunakan aturan pembagian, berarti
Oh, berarti ini dx turunannya sama dengan ya, pakai gx-an ya. F aksen x dikali gx, karena ini pembagian berarti dikurangi fx dikali g aksen x dibagi g kuadrat. Nah, seperti itu ya. F aksen turun dari 1 plusin x. Oh, yang ini nih ya. Oke, kita singkat saja ini rumusnya. Oke, ini caranya sama seperti yang di buku. Berarti gx-nya itu cos x. Nah, di sini gx. Turunan dari 1 plusin x ini f aksen ya. Turun dari 1 plusin x. Ini fx. Ini g aksen x. Oke, seperti ini. Lalu yang bawah ini adalah g kuadrat x. Seperti ini. Oke, setelah diturunkan, yang pertama cos x, turunannya ini turunannya seperti ini. Didapatkan seperti ini ya turunannya, lalu dibagi cos x. Oke, seperti itu. Oke, sebentar. Oke ya, selesai. Ini hasilnya seperti ini. Oke, ini ada apa namanya, kalau agak sedikit heran aneh, ini ada sifat dari trigonometri ya, seperti ini. Oke, ini contoh keempat dari aturan pembagian. Oke, lalu di sini ada aturan for all point x in the functions domain. Jadi untuk ada aturan lagi di sini. Yang selanjutnya turunan dari sin x adalah secant kuadrat x. Turunan dari secant x sama dengan sec x tan x. Turunan dari cotangent x sama dengan min cosecant x. Turunan dari cosecant x sama dengan min sin x cot x. Ini sebenarnya sebaliknya ya, sebaliknya. Oke. Kalau yang kiri sebaliknya kanan. Maksudnya sebaliknya ya nanti juga paham ya. Oke. Oke, ini turunannya. Kalau turunan tan sama dengan secant kuadrat x, turun dari secant x sama dengan sec x tan x, turun dari kotangin x sama dengan min kosekan kuadrat x, turunan dari kosekan x sama dengan min kosekan dikali kotangin x. Ini contohnya ada di sini. Misalnya x pangkat n dikali tan x, turunannya adalah berarti xn dikali turun dari tan ditambah tan dikali turun dari x pangkat n. Nah, seperti ini x pangkat n dikali turunan tan x adalah secant kuadrat x ditambah turunan dari nx, n pangkat x ya, berarti n dikali x pangkat min 1 dikali tan x. Ini contoh ke-6. Oke, ini adalah sekelumit kisah tentang turunan trigonometri yang mana dasarnya adalah ada beberapa kisah ya. Oke, saya tuliskan di sini. Yang pertama, turunan dari sin, sin x ya, sama dengan cos x, dan turunan dari cos x adalah min sin x. Seperti itu. Selain ini ada lagi turunannya seperti ini. Tapi turunan dari sin x dan cos x ini bukan, kalau misalnya disebut ini nenek moyang dari rumus-rumus turunan fungsi trigonometri yang lain ya. Kayak seperti tan x ini dapat secant kuadrat x. Ini tan adalah sin per cos ya, di utak-atik diturunkan nanti dapat secant kuadrat x. Jadi
rumus yang ini adalah pengembangan dari rumus awal ini. Oke, di sini seperti tan X sama dengan turunan dari tan X sama dengan secant kuadrat X, turunan dari secant X sama dengan secant X dikali tan X, turunan dari kotangen X sama dengan min kosekant kuadrat X, turunan dari kosekant X sama dengan min kosekant X dikali kotangen X. Itu terkait materi turunan trigonometri. Adapun nanti teknik-teknik penurunan ada lagi caranya, tetapi kalau ini khusus berbicara tentang turunan trigonometri ya. Ini sedikit bahas. Oke, yang selanjutnya di sini ada chain rule. Oke. Oh, di sini nggak ada ini ya. Oke, saya izin keluarkan dulu saya biar bisa membuat ilustrasi. Oke. Oke ya. Sebentar, ini ada yang bisa di ini tidak close ini. Oke. Saya ingin memberi ilustrasi. Oke, ada yang tingtung lagi. Oke. Sudah masuk. Nanti kalau misalnya ada temannya yang belum masuk, bisa dikabari ya. Oke. Kita lanjut. Up. Nah, Pak kok kosong ya? Karena tadi dikosongin ya. Oke, ini chain rule. Chain rule itu aturan rantai. Saya takut di kelas sebelah. Pak nggak ada chain rule, adanya aturan rantai. Ya sama aja. Itu bahasanya yang berbeda. Ya, sepertinya ada yang mau masuk lagi. Sebentar. Oke, kita lanjutkan chain rule. Nah, di sini ada ada aturan kalau saya cukup cukup suka ya tentang chain rule ini soalnya aturan turunan yang menurut saya lucu gitu. Jadi seru. Nah, di sini ada yang masuk lagi. Nah, ada ini apa namanya ilustrasi sebelumnya. Oke. Ilustrasi dari aturan rantai. Kalau misalkan, oke, saya punya soal seperti ini. Misalkan misalkan misalnya ya, X plus 3 kuadrat. Turunan dari X per 3 kuadrat. Nah, misalnya gitu ya. X plus 3 kuadrat. Berarti saya bisa mencari turunan ini dengan cara mengalihkan. X plus 3 dikali X plus 3. Nah, dari sini didapatkan nanti secara aljabar dapatlah nanti baru diturunkan. Oke. Yang selanjutnya kalau saya punya turunan misalkan dx dari x plus 2. Oke. Pangkat 3. Nah, berarti saya nuliskan x plus 2-nya itu ada 3. X plus 2 dikali x plus 2 dikali x plus 2. Oke, ada 3 ya. Yang pertama ini dikalikan dengan ini, lalu kalau udah selesai dikalikan ini, dapat panjang. Nah, masalahnya kalau misalnya ada dosen yang ngasih tugas misalnya x plus 3, jangan udah ya, x plus 5 lah. Pangkat, kayak biar ekstrim. 33. Apakah Anda mau mengerjakan dengan cara x plus 5 ini ditulis ditulis sebanyak x plus 5 ini semuanya ada sebuah 33 buah. Nanti dikalikan. Ya kan nggak mau. Nanti ya capek. Udah capek, panjang, rumit, dan salah nanti. Salah bukan menurunkannya, tapi salah
melakukan operasi aljabarnya, tapi kan nggak seru gitu. Nah, makanya di sini ada fungsi apa namanya, ada aturan rantai untuk mendapatkan ini apa namanya, cara pengerjaan yang lebih mudah ya, lebih efektif, yaitu taram aturan rantai. Oke, ini masih ada ting 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 dong. Kalau nggak masuk kasihan. Oke. Ya, yang baru datang selamat datang. Yang baru yang sudah bergabung dari lama ya selamat sudah datang. Ya, kan kalau misalnya dari kebaikan dan apa pahala mungkin yang dari awal lebih banyak lah. Tapi yang terakhir juga bukan berarti lebih sedikit ya. Oh, bisa jadi perjuangan untuk masuk ke grup ini jadi pahala yang besar. Amin. Kita lanjutkan. Kita belajar matematika ini, walaupun kita belajar matematika, tapi kalau di matematika itu nggak ada rumus untuk menghitung nikmat Allah. Jadi nikmat Allah itu belum bisa dihitung ya. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung maju ke Takbir. eh, Allah Akbar. Oke, kita lanjut ya. Chain rule, aturan rantai. Kayaknya ada yang masuk lagi nih. Sebentar. Ada yang masuk. Oke. Kita lanjut aturan rantai. Ini adalah rumus aturan rantai bagi yang kita sebentar. Kita waktu itu ada belajar tentang fungsi yang mana materi fungsi itu ada bundaran atau komposisi fungsi. Saya tulis di mana ya? Kayak di sini lah. Komposisi fungsi. Oke. Komposisi fungsi. Jadi ada gabungan dari beberapa fungsi gitu. Misalkan fungsi f yang di dalamnya ada fungsi gx. Nah, ini fungsi f bundaran g ya. Nah, pada saat ini fungsi ini yang digunakan untuk menggunakan aturan rantai ini. Misalkan di sini diberikan y sama dengan fu dan u adalah gx, artinya f bundaran g ya ini ya. Ulangi lagi, diberikan y sama dengan fu dan u-nya yang di dalam sini adalah gx. Jika g dapat diturunkan di x dan f dapat diturunkan di o atau sama dengan gx, maka komposisi fungsinya f bundaran g didefinisikan sebagai ini f bundaran gx atau f dalam kurung di dalamnya gx ya. Ini dapat diturunkan pada saat x. Oke. Di sini rumusnya adalah seperti ini. Ini ada 3 cara penulisan ya. Yang pertama penulisannya, oke, saya tulis di sampingnya saja supaya lebih tergambarkan. Misalnya yang pertama yang ini, ada sebuah fungsi f bundaran g, mereka mau diturunkan terhadap x ya pada saat nilai x. Caranya gimana? Caranya adalah turunan dari f-nya terlebih dahulu terhadap gx. Jadi ini variabelnya gx ya. Lalu dikali turunan dari gx-nya. Oke, seperti itu ini rumusnya. Sebentar. Sebentar. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Suaranya terdengar? Masih terdengar? Cek 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 sound. Masih. Oke, siap. Nah, Masih. kita lanjutkan. Ini penulisan yang pertama f o g. Yang selanjutnya ini penulisan dari dx, misalnya dx atau derivatif pada variabel x dari fungsi f yang memuat fungsi gx. Oke, saya gx-nya dikecilin biar kelihatan memuat. Nah, turunannya ya sama seperti ini ya.
turunan F pada saat variabel Gx dan dikalikan dengan turunan G pada saat variabelnya X. Atau kalau dua penulisan ini relatif sama, yang agak beda yang ini. Yang ketiga, yaitu ketika derivatif fungsi Y dibagi dengan, bukan dibagi ya, terhadap derivatif X sama dengan turunan fungsi Y terhadap variabelnya U, ya. Fungsi Y terhadap variabel U dikalikan turunan fungsi U itu sendiri pada saat oleh variabel X. Sebentar, saya kalimatnya diperbaiki ya. Turunan fungsi Y terhadap variabel X sama dengan turunan Y dengan variabelnya U dikalikan turunan uh, uh, va- nah, turunan variabel turunan fungsi U yang mengandung variabel X. Pak, maksudnya gimana, Pak? Jadi, di sini ada keanehan. Ada keanehan yang mana di sini kayak kalau misalnya kita lihat yang bawah ini yang paling kentara nih yang kedua ya. Tulisannya agak bagus. Turunan fungsi F, oke yang ini, tapi variabelnya Gx. Nah, Pak itu nggak salah Pak, bukannya variabelnya itu ada X atau misalnya Y atau C atau A atau yang lain. Kok ini variabelnya adalah sebuah fungsi Pak? Iya, di sini benar bahwa turunan fungsi F yang di dalamnya sebagai fungsi. Tetapi kita juga bisa mengandaikan seperti di sini. Kita mengandaikan bahwa si fungsi tersebut kita andaikan sebagai sebuah huruf misalnya U, berarti di sini F pada saat U dan ada pemisalan. Oke, untuk lebih jelasnya cekidot ada di sini. Wah, ternyata ada turunan yang lebih besar atau turunan 6, pangkat 60 nih ya. Turunan pangkat 60. Oke, di sini jika Y 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1, mereka pangkat 60. Cari turunan x derivatif x dari fungsi Y. Kita berpikir dari pangkat ke-60 ini dari fungsi x adalah seperti ini. Oke, yang pertamanya kita seperti ini. Pak, maksudnya gimana, Pak? Jadi, kalau turunan itu biasanya ya, saya tuliskan seperti ini, x pangkat 5. Sehingga turunannya itu gampang. Nanti turunannya ini menjadi 5x ya. Jadi yang diturunkan seperti ini. Variabelnya x dan pangkatnya itu 5. Oke, jadi 5x. Tetapi kalau kayak gini, kita memandangnya seperti ini. Gimana caranya biar kita bisa memandang fungsi ini jadi sesuatu pangkat 66. Oke. Ya, ini Pak yang di dalam kurung kita buat sebagai pemisalan. Betul. Kita misalkan bahwa saya ini udah ada tapi kita belajar kayak di sini ya. Yang pertama, misal bahwa U sama dengan kita pakai U. Pak, kenapa U? Yang paling sering digunakan di matematika itu U dalam pemisalan yang ini. Jadi nanti ada U, ada V dan sebagainya. Karena huruf-huruf tertentu biasanya mewakili hal yang tertentu. Misalnya F, G itu fungsi. Nah, kalau misalnya U itu untuk mengganti fungsi yang lain. Oke, misalnya gitu ya. Jadi kita pakai U saja. U misalnya U ini fungsi, suatu fungsi ya. Ini fungsi loh ini. Kan kalau misalnya saya tulis F sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 boleh ya. Jadi kita misalkan U adalah si fungsi ini. Siapakah dia? Yaitu 2x pangkat 2 min 4x plus 1. Oke. Ini U-nya, berarti DU-nya sama dengan DU per DX lah misalnya. Gini dulu nggak ya? Jangan deh. Oke, ini misalnya U-nya seperti ini, berarti kita bisa memandang bahwa fungsi ini Y sama dengan U pangkat 60. Kan seperti itu. Oke ya. Oke, selesai. Ini pertama dimisalkan seperti ini.
Kalau U-nya seperti ini, bahwa Y-nya sama dengan U pangkat 60 dong. Oke. The other function, jadi FU dan inner function ini. Nah, maksudnya kayak gini. Si fungsi luar adalah fungsi yang paling umum, yaitu sesuatu pangkat 60. Kayak ini, sesuatu pangkat 60 itu fungsi yang paling luar. Fungsi yang lebih di dalamnya itu U sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Oke. Seperti ini. Ada batasan, saya ulangi materi dari G bundaran X ya. Soalnya nanti bukan hanya dua fungsi ini, bisa jadi contohnya, ini contohnya yang paling gampang ya, misalnya sin 3x. Nah, ini sinnya pangkatin 2. Artinya saya boleh menulis bahwa berarti U sama dengan sin 3x. Tapi nyari turunan 3 tuh sin 3x itu nggak ada. Oke, kalau saya misalkan V sama dengan 3x, boleh dong? Boleh ya. Berarti si fx sama dengan sin 3x itu siapa? U. Kayak U pangkat 2. Boleh dong. Nah, kayak gitu. Tetapi U ini dalamnya sin x. Sin 3x. Sin 3x itu V. Berarti saya menuliskan U sama dengan sin V. Boleh juga. Nah, kayak gitu. Jadi fungsinya bisa jadi ada banyak. Oke, itu buat penjelasan aja ya. Saya hapus, takut bingung dalam mengerjakan soal ini. Oke, saya hapus. Nah, artinya dalam melihat sebuah fungsi, itu kita melihat dari fungsi yang umum. Oh, berarti pangkat 6, pangkat 60 berarti sesuatu pangkat 60, lalu yang di dalamnya, oh ini sebuah fungsi. Oke, saya ulangi lagi. Dalam melihat sebuah fungsi komposisi, itu bentuknya ada yang pangkat. Sekali lagi, pangkat. Berarti kalau misalnya pangkat, berarti sesuatu pangkat. Itu fungsi yang dipangkatin itu fungsi luar, yang di dalam yang dipangkatin berarti fungsi dalam. Oke. Kalau dalam trigonometri seperti tadi sin normalnya itu sin x. Tetapi kalau bukan sin x, misalnya sin 2x, sin x kuadrat, sin bukan sin x, berarti sin logaritma, sin apa yang ada di dalam kurung, kalau tulisannya bukan sin x, nah mereka yang ngegantiin x itu yang misalnya sin, nah biasanya kan sin x di sini ya. Nah ternyata di sini tulisannya x pangkat 2. Nah berarti ini adalah sebuah fungsi baru. Ini fungsi baru. Nah ini juga fungsi yang di dalam, luarnya itu sin. Oke. Dan selanjutnya ada beberapa catatan lah. Pangkat, sinus ya, logarit, trigonometri dan sebagainya. Nanti sering berjalannya waktu, kalau sering latihan akan paham. Oke, kita kembali lagi ke contoh soal 1. Berarti normalnya itu kita turunan itu x pangkat 60. Berarti si x-nya ini adalah sesuatu lah ya, fungsi. Yaitu kita misalkan U sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Oke, berarti fungsi Y ini adalah U pangkat 60. Oke. Berarti another function, fungsi luarnya U pangkat 60 dan fungsi dalamnya adalah U sama dengan Gx, yaitu 2x kuadrat min 4x plus 1. Dari sini kita bisa melihat ketika sudah seperti ini artinya ada fungsi yang di dalam fungsi. Maka kita bisa menggunakan aturan rantai ini. Oke, kalau misalnya di sini fungsi yang ini berarti turun dari f bundaran Gx ya. Yang pertama turunan dari fungsi f yang variabelnya u, berarti u doang nih. Oke, yang selanjutnya turunan dari g yang variabelnya x. Oke, variabelnya u di sini. Oke, saya tulis bahwa u pangkat 60 turunannya berapa? Dx lah biar gampang ya.
Turunannya berapa? Berarti 60-nya taruh depan, U-nya pangkat U-nya pangkat 60 kurangi 1 59. yaitu 59. Oke, ditulis di sini. Lalu yang selanjutnya GX adalah 2X. Oke, berarti variabel X dari turunan dari 2X kuadrat min 4X plus 1 sama dengan turunan dari 2X kuadrat 2 kali 2 4 X pangkat 2 kurangi 1 berarti 1 dikurangi turun dari 4X adalah 4. Oke, ditaruh di sini sebagai turunan GX. Lalu disederhanakan, nggak disederhanakan ya. Maksudnya U-nya diganti, ini U-nya kita substitusikan ulang sehingga jawabannya menjadi 60 dikali 2x kuadrat min 4x plus 1 yang pangkat 59. Oke, sebagai ini ya. Yang kanannya tetap. Ini sampai sini saja cukup, nggak usah. Pak, itu boleh dikali-kalikan nggak? Ya, kalau misalnya kamu mau ngaliin fungsi U ini sebanyak 59 ya terserah ya. Tapi sampai sini juga cukup. Kalau misalnya dikalikan ya repot lagi. Padahal atur rantai ini untuk mengurangi kerepotan yang barusan. Oke, seperti itu. Kalau saya contoh satu ini saya gunakan saya ulangi pengerjaannya menggunakan rumus yang ketiga. Yang ketiga ini saya menuliskan seperti ini. Misalkan ini, oke, misalkan U sama dengan ini, U sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 1 berarti Y-nya sama dengan U pangkat 60. Lalu saya membuat DU dx ya. Oke, ini turunan fungsi U terhadap X berarti variabelnya terhadap X ya, operatornya X yaitu 2 kali 2 berarti 4X dikurangi turunan dari min 4X yaitu min 4. Oke. Sekarang turunan dari fungsi Y dy terhadap du variabelnya U ini ya. Berarti kayak X pangkat 60 aja. Berarti 60-nya taruh depan, U pangkat 59. Oke, kok jelek ya. Ini mohon maaf, saya kurang tahu laptopnya agak tersendat menuliskan ini. Moga-moga tidak mengurangi pemahaman ya. Oke, 59. Berarti yang kedua kita tuliskan rumusnya kayak seperti yang di sini. Oke ya. Kayak di sini. Oke. Berarti derivatif fungsi Y terhadap fungsi X itu sama dengan fungsi Y terhadap fungsi U terlebih dahulu lalu dikali fungsi U terhadap terhadap variabel X. Oke. DY/DO-nya udah ada nih, DY/DO. Oke, berarti 6U pangkat 59 dikalikan dengan DU/DX. DU/DX adalah 4X min 4. 4X min 4. Oke, selanjutnya ini sudah sama ya seperti ini. Ya, berarti otomatis bawahnya sama. Pak, kok sama ya? Rumusnya sama. Oke ya. Seperti itu. Ini saya sekalian dua cara pengerjaan. Pak, lebih bagus yang mana? Ya, ada kalanya mengerjakan menggunakan penulisannya yang aksen-aksen kayak gini. Ada yang DX DX, ada yang DY DU atau DU DX. Ada kalanya yang lebih mudah untuk dipahami itu nih. Jadi nggak ada enakan yang ini nggak, tapi pada suatu saat yang mana yang lebih enak itu. Contohnya seperti ini. Kalau soalnya penulisannya seperti kalimat ini, if jika Y sama dengan bla bla bla, cari dy dx. Kalau dibuat kalimat seperti ini enak, tapi kalau misalnya soalnya dibuat sekaligus D, ini fungsinya ditulis ini 1/2x pangkat 5 min 7 pangkat 3 per dx. Nah, kalau penulisan kayak gini malah bingung. Oke, kalau dibuat kalimat enakan nulis gini. Kalau misalnya dibuat langsung aja dx
1 per 2 X pangkat 5 min 7 pangkat 3. Nah, kalau kayak gini cenderung lebih enak ya. Kalau misalnya DY atau yang F aksen itu juga cenderung ketika soalnya dibuat kalimat. Oke, itu cerita yang saya tadi melanjutkan lebih enak menggunakan notasi turunan yang mana. Oke, selanjutnya kita cari turunan dari fungsi ini. Oke, ini cukup panjang sepertinya ya. Oke, oh enggak. Kita lanjut. Y sama dengan, oh belum, ini misalkan dulu ya. Kok kayak gini? Oke, jawab. Misal, misal ini ada pangkat ya. Biasanya kan 1 per X pangkat 3 ya. Oke. Nah, di sini sebentar. Bagusan di saya ini dulu deh. Ini fungsinya dibuat menjadi Y sama dengan 2X pangkat 5 min 7. Mereka kan per ya. Pangkat 3 jadi pangkat min 3. Nah, gini aja ya. Kayak Y yang baru adalah ini. Misal U adalah yang di dalam sini. Pokoknya kan harusnya X pangkat ya. Ini bukan X, malah sebuah sebuah yang panjang. Nah, itu berarti fungsi 2X pangkat 5 min 7. Oke. Sekarang kita cari DUDX-nya. DUDX turunannya atau U aksen segala macam yang seperti ini aja lah ya biar cepatnya, biar lebih gampang dilihat. Turunannya berarti 5 kali 2, 10. X pangkat 5 dikurangi 1, 4. Turunan dari min 7, 7. Oke, yang selanjutnya. Kalau U sama dengan 2X pangkat 5 min 7, berarti Y itu sama dengan U ya, pangkat min 3. Artinya turunannya DY terhadap U, DY DU sama dengan min 3-nya kedepankan, U pangkat min 3 dikurangi 1, jadi min 4. Oke, sehingga rumusnya kita pakai rumus yang ketiga, DY DX sama dengan DY DU dikali DU DX sama dengan DY DO yang ini min 3 U pangkat min 4 dikali DU DX itu 10X pangkat 4 dikali 10X pangkat 4. Berarti kita tuliskan U-nya, kembalikan menjadi U-nya adalah 2X pangkat 5 min 7 ya. 2X min 5, 2X pangkat 5 min 7. Maaf ya, manusia ada kalanya salah. 2X pangkat 5 min 7. Lalu dikalikan 10 X pangkat 4. Pak, bisa dirapikan nggak Pak? Oh ini pangkat min 4. Oke, ini yang ini adalah pangkat min ya, yang di dalam kurung yang sini, yang di depan sini segini. Oke, sehingga kita bisa di pangkatnya dibuat positif, yaitu artinya sebagai penyebut. Oke, berarti min 3 kali 10 min 30 ya, disederhanakan. X pangkat 4. Oke, dibagi yang kurung ini, yaitu 2X pangkat 5 min 7 pangkat 4. Nah, seperti ini. Oke, kira-kira ini seperti ini jawabannya untuk contoh soal nomor 2. Sekali lagi caranya bagaimana? Yang lebih mudah, yang pertama, ini tahap pertama. Oke, tahap 1. Tahap ya. Tahap 1 itu misal. Lalu diberikan rumus. Rumus. Terserah pakai rumus yang pertama, kedua, atau ketiga.
Tetapi kalau misalnya sama ya, itu penulisan aja. Berarti kalau misalnya pakai yang aksen berarti U aksen gitu. U aksen X, kalau yang ini Y aksen U berarti ya. Variabelnya U soalnya. Lalu kita substitusikan ya. Substitusi atau kerjakan. Atau dikerjakan ya. Kerjakan. Jadi kira-kira ada 3 tahap seperti ini. Kita lanjutkan. Oke. Di sini ada sin 2x. Oke, kita mulai sin-sinan. Jawab. Kalau misalnya sin 2x. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa sin itu sin cos dan macam-macamnya ya teman-temannya. Penulisannya biasanya harusnya sin x. Ketika x ini dituliskannya selain x, misalnya yang seperti ini 2x, berarti ini adalah fungsi lain. Fungsi. Sehingga kalau saya misal U sama dengan yang di dalam sin X ya. 2X. Ini sebagai dalam. Karena yang di luar itu yang lebih umum sinnya ya. Oke. Berarti U adalah 2X. Berarti saya mencoba menggunakan yang rumus lain ketiga ya. Biar kebagian yang lain. Berarti U aksen X. Oke. Sama dengan jangan. Berarti pakai GX-an. Oke, saya ulangi ya. Misalkan, misal GX sama dengan yang di dalam ini adalah 2X. Berarti G aksen X sama dengan turunan dari 2X adalah 2. Oke, yang temennya, yang fungsi luarnya adalah Y atau si fx. Fx sama dengan yang di luar ya. Sin sin siapa? Sin Gx. Bentar. Kok jadi nggak bagus gini ya. Oke. Oke lah, berarti jangan. Oke. Kalau di apa namanya buku tadi menggunakan U tetap ya. Oke, misalnya di sini U lah. Oke. Bentar, saya rapihkan dulu. Sebentar, saya rapihkan dulu. Nah, oke. Misalnya GX sama dengan U sama dengan 2X. Tadi kalau di buku kayak gitu. Oke, nggak muncul X. Oke. Berarti turunan dari GX-nya sama dengan turunan dari U ya. Sama dengan 2. Nah, fungsi itu fungsi dalam, fungsi luarnya yaitu si Y atau kita sebut saja fx sama dengan sin 2x itu adalah U. U berarti turunannya adalah turunan sin adalah cos. Cos U. Oke, seperti ini. Sehingga kita menggunakan rumusnya. Nah, mana ini? Belum ya. Nah, ini ya. Oke. Turunan dari fungsi f yang di dalamnya adalah gx. Oke. Sama dengan fungsi turunan f pada saat u dikalikan turunan g pada saat dengan variabel x. Turunannya dari variabel f pada u oke, saya salah di sini. Mohon maaf, ini bukan fx ya, fu. Oke. Karena variabelnya u. Kalau ini fx kayak tadi nih sama dengan 0 nanti. Oke, ini u, ini u ya. Oke. Fu di sini cos u. Cos u dikalikan turun dari gx di sini adalah 2. Sehingga kita masukkan kembalikan berarti 2 cos u-nya siapa?
yaitu 2x. Oke, cukup sekian. Ini contoh yang keempat. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada banyak contoh soal. Oke, sebenarnya saya pengen ini kan ya. Ini mau bahas soal yang berapa nanti kita bahas bersama-sama. Oke. Ini ada 2 halaman. Oke. Saya cek dulu. Oke. Nah, ini ya. Silakan satu orang pilih inilah kayak nomor berapa? 3, 2, 1. Mau nomor berapa? Atau yang ini? Halaman 1, 2 atau nomor berapa? Oke. Kalau nggak ada yang ngomong berarti saya tunjuk saja. Oke, siapa? Mau nomor berapa? Oke, nanti kita lihat. Nomor 5, Pak. Apa? Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Aduh, jangan nomor 5 ini mah gampang jawabannya ya, kayak jawabannya ya. Berarti 11 x pangkat 3 11 x pangkat 11 x pangkat 11 dikali x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1 pangkat 10 lalu dikali 3x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 3. Itu jawabannya. Jadi jangan yang itu ya. Ke yang agak bawah, yang agak bawah. Nomor berapa? Yang nanti 30 Pak, 30. 17, Pak. 30 sama 17. 17. 17. 15. Oh, sama nih model-modelnya 30 sama 17 ya. Ini perkalian. Oke. Wah, ini gimana caranya ya? Oke. Di sini ada 2, oke ya. Saya mau Oke, ini variabelnya. Tapi dia pada saat 1. Oke, 17 dulu deh. Nah, oke, yang 17 dulu. Yang 17. nomor 40 itu gimana caranya, Pak? Kenapa? Yang nomor 40. 40. Oke, mau 17 saya tawarkan lagi 17 sama 40 mau 17 30 40. 4, Kamu yang mana? 4. 40. 40, 40. Oke, 40 biar lebih ekstrim ya. Oke, cos kuadrat cos cos T. Oke ya. Hafal. Kalau yang nomor saya jelaskan dulu yang nomor 17 di sini. Ini ada 2 fungsi. Yang pertama 3x min 2 pangkat 2, yang kedua 3 min x kuadrat mereka pangkat 2. Artinya di sini ada 2 Semuanya Pak biar adil. ini cuma clue-nya aja. Ini ada 2 fungsi. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Nah, berarti yang pertama 3x min 2 mereka pangkat 2. Yang kedua ini dikali ya. Saya nulisnya gini aja biar kelihatan eksplisit banget. 3 min x pangkat 2 pangkat 2. Artinya kalau perkalian ini kita menggunakan misalnya ini sebagai U, ini sebagai V. Turunannya itu U aksen dikali V jangan gini. Biar kita di kelas ini saya pakainya FG ya. Maaf, saya pakai yang UV. Pakai FG fungsi. Nah, ini misalnya fungsi F, ini fungsi G, berarti turunannya F aksen nanti dikali G. Karena perkalian berarti ditambah F dikali G aksen. Kayak didapat, tapi F-nya ini adalah sebuah fungsi yang fungsi GOF. Misalnya ini sebagai U yang di dalam ini. Berarti ini turunannya F aksen itu berarti 2 dikali 3x min 2. Oke. Lalu dikali turunan dari 3x min 2 yaitu 3. Nah, berarti 6 3x min 2. Yang ini. Lalu dikalikan gx dan selanjutnya. Intinya rumusnya menggunakan ini. Nanti
fungsi yang kiri ini dia menjadi fungsi yang ada komposisi fungsinya. Oke, sekarang kita akan membahas nomor 40 yang cukup ekstrim ya. Oke, di sini nomor 40. 40 sama dengan oke, dt ya. Oke. D dari oke, D dt. Nah, dari cos pangkat 3 ya. Oke, cos pangkat 2. Oke. Cos pangkat 2 dari cos kurung kurawal. Nah, kayak gini. Jawab. Ini pemisalannya ini ada 4. Oke, nanti saya pakai huruf apa aja? U, V, apa ya? R, S, T, R, S, T, U. Oh, cos T ya belakang sini cos T. Cos T. Oke. Berarti saya mau menggunakan biar gampang dan terlihat jelas pakai rumus yang paling bawah saja, dy dx-an. Oke, berarti ada 3. Kita contohkan misalnya ini U, V, R, V, W. Oh, W ya. Oke, kita misalkan bahwa yang pertama ini, oke. Yang pertama ini fungsi kuadrat. Ini terlihatnya cos pangkat 2 itu duanya ini, padahal kayak kita ingat-ingat lagi yang benar itu x kuadrat. Oke ya. Arti cos cos kuadrat x itu sebenarnya ini sama dengan cos x pangkat 2. Oke, artinya si x ini yang di dalam sini. Artinya apa? Berarti ini adalah sebuah fungsi. Oke, itu terlebih dahulu. Berarti di sini fungsi yang paling luar, nah bukan fungsi luar fungsi dalam lagi, tapi fungsi yang paling luar nanti ada yang di dalamnya, ada yang di dalamnya lagi. Fungsi yang paling luar berarti pangkat 2. Oke, misalkan saya tulis U sama dengan sebentar. Jangan dari paling luar, biar gampang itu paling dalam. Oke. Nanti malah nulisnya panjang. Oke. Ini sudah ada ya, berarti fungsi ini mereka pangkat 2. Oke, sekarang saya paling dalam dulu. Oke. V V U V W berarti W sama dengan cos T. Cos T, cos T. Dirapikan lah, ini lumayan supaya lebih jelas ya. Ini saya bukan ngegaya-ngegaya, tapi ya untuk belajar sama-sama ya. Misalnya dari triknya, kalau pemisalan itu enaknya dari yang paling fungsi yang paling dalam. Oke, yang paling dalam di sini adalah saya tulis ulang fungsi yang ini menjadi sebenarnya fungsinya kayak gini. Cos bukan cos X, tapi cos. Nah, di dalam cosnya bukan cos X, tapi cos lagi. Baru T. Nah, oke, saya mau perbaiki tulisan. Ini ada apa namanya? Kalau di sini alatnya bisa mewakili cos. Nah, cos ini yang di dalamnya lagi. Nah, cos T. Nah, mereka si kuadrat ini itu di sini. Jadi cos yang di dalam ada cos, yang di dalamnya lagi ada cos T, itu mereka pangkat 2. Artinya yang pangkat 2 itu yang paling luar. Oke, kita bisa melihat ini ya. Oke. Sebentar, ini masih ada turunannya biar secara matematis ini tulisannya baik.
berarti D per DT. Oke. Pak, muat nggak? Atau nggak muat mah kita pakai halaman baru ya. Oke. Nah, sekarang kita yang paling luar, yang ini, yang paling dalam maksudnya, itu sebagai W. Berarti W sama dengan cos T. Sehingga, nah saya yang atasnya ya, yang saya garis atas. Sehingga ini, cos T menjadi, misalnya saya V sebagai cos T ya. Berarti cos T yang ini sebagai W. Nah, W. Ini juga ada kurungnya. Lalu ada satu lagi bahwa berarti kalau ini adalah V, berarti kalau saya bisa yang dari sini, oke, sampai kanan sini adalah U. Nah, berarti U sama dengan cos siapa? Cos ini kan, yaitu siapa? Adalah V, cos V. Lalu jangan lupa yang terakhir ini adalah fungsinya adalah U. Cos itu U berarti U pangkat 2. Oke. Misalnya ini Y lah ya. Y sama dengan U pangkat 2. Oke. Kita turunkan masing-masing. DW per DW sih. Ya, turun derivatif V terhadap T dt sama dengan turunan dari cos adalah min sin T. Mohon maaf ini apa namanya ngadat jadi ada titiknya. Ada koma di atas, takut salah persepsi. Soalnya kalau titik di atas itu turunan ya. Saya mendingan dihapus saja. Berarti min sin T turunan dari dv per dt sama dengan, berarti turunan dari cos adalah min sin siapa variabelnya? Oh, kok T sih? Variabelnya ini W ya. Oke, ini W. Oke, ini variabel yang kedua adalah W. Berarti dv per dw berarti sin W. Sama, ini cara nurunnya sama, cos X ya, min sin X ya, sama ya. Jadi nggak susah lah. Cuman diperhatikan bahwa ininya nih operatornya, ini turunan fungsi F terhadap variabel W. Di sini variabel W berarti cos W ya turunannya min sin W ya. Lalu di sini fungsi U terhadap variabel D V ya, V sama dengan turunan cos ya sama ya, min sin ya. Min sin dari, maaf ini tulisannya jelek. Saya hapus lagi. Berarti min sin V. Nah, dan yang terakhir adalah turunan Y, berarti DY per terhadap DU. Sama dengan turunan U kuadrat ya, 2U ya. Oh, udah. Kita masukin rumusnya. DY per, ini fungsi terakhirnya, variabelnya Pak T ya. Berarti DT sama dengan, saya kurang atas sedikit biar muat. Saya rapihkan dulu tulisan di atasnya. Oke. Oke. Nah, saya rapihkan dulu ya, izin ya. Oke. Saya izin tapi belum tahu diizinin atau enggak. Udah ini. Nah, ini segini, ini sebagai O. Oke. Nah, ini pemisalannya ada banyak. Oke, saya garis. Nah, ini yang paling dalam keluar ini fungsi paling luar. Oke, kita langsung masukin ke rumusnya. Ya, moga-moga 3 baris selesai. Oke. Sehingga DY DT sama dengan pertama DY DU. Fungsi paling luar itu DY, dia variabel terhadap DU. Ya, saya nulisnya perkalian silang gini aja. Ya.
Lalu DU-nya. DU, ini lihat DU-nya. Lalu DU itu kepada siapa? DU DV. DV dikali DV ini ditulis di atas ya. Per DV itu DW. DW dikali DW dulu. DW per variabelnya DT. Alhamdulillah sudah sampai DT. Kita tulis DYDU. DYDU itu 2U. Oke, 2U. Lalu dikali sin U min sin V maksudnya. Sin V. Oke. Dikali DU DW. DV DW ya. Oke, tulisannya ini jelek, kita perbaiki. Ini lihat dari sini DV ya. Oke, kalau udah ada di bawahnya DV berarti kita tulis di atasnya. Nah, gitu. Triknya kayak gitu, caranya ya, bukan trik kalau itu caranya. Oke, DV DW berarti min sin W. Min sin W. Oke. Lalu dikali dengan DW DT itu min sin T. Min sin T. Wah. Perjuangan kita belum selesai sampai di sini. Yang selanjutnya adalah kita memasukkan U, V, W, T itu siapa. Oke, kita tulis U, 2U ya. U ini siapa? Kita cari. Oh, U adalah cos V. Nah, inilah yang segaris ini ya. Kita tulis semuanya. Cos, cos, cos T. Oke. Cos, yang di dalamnya ada cos. Yang di dalamnya ada cos. Cos-cosnya ada 3 ya, baru T. Nah, oke. Ini kurangnya dilebarin ya. Digedein. Nah, oke. Yang selanjutnya min sin V. Dikali min sin V. V itu siapa? Cos T. Oh, ini V ya. Cos V. Arti tulis cos dalam kurung cos T. T. Nah, lanjut yang selanjutnya ini udah V ya. Sekarang min sin W dikali min sin W itu cos T. Berarti cos T. Nah, satu lagi belum. Sin W ini ya, barusan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang selanjutnya min sin T. Nah, ini yang terakhir. Min sin T. Nah, ini hasilnya. Pak, bisa disederhanakan nggak? Ya, silahkan kalau mau disederhanakan. Tetapi sampai sini juga cukup. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak cukup Pak, makasih. Oke. Makasih. Oke ya. Nanti ini bisa buat menjadi latihan nih di sini. Oke. Yang selanjutnya, oke, satu lagi. Nanti latihan saja. Turunan tingkat tinggi ini hanya sebenarnya penulisan saja. Penulisan, contohnya di sini kalau notasi, di sini ada notasi ada 4 notasi turunan. Yang pertama aksen, F aksen X, F aksen X, ya itu yang model aksen.
Selanjutnya kalau misalnya udah banyak, aksennya kita diganti pakai kurung. F dalam kurung X. Jadi seperti pangkat tapi dipakai kurung. Artinya turunan misalnya yang ini ya, turunan misalnya yang ini, turunan keempat dengan variabelnya yang diturunkan itu X. Yang selanjutnya keuntungannya di sini X-nya terlihat. Yang selanjutnya Y aksen. Ini fungsi Y turunan pertama, fungsi Y turunan kedua, fungsi Y turunan ketiga, fungsi Y turunan keempat. Di sini tidak dijelaskan variabel yang digunakan atau yang diturunkan itu apa. Jadi ya kita positive thinking aja. Mungkin itu X atau semacamnya. Yang selanjutnya notasi D. Ini DXY, artinya derivatif fungsi Y dengan variabel yang diturunkan adalah X. Derivatif kedua dari fungsi Y dengan variabelnya X dan selanjutnya. Untuk yang ketiga, ini seperti yang digunakan contoh soal yang barusan. Ini notasi Leibniz, yaitu dy dx. Oke. Yang kedua, D2Y per dx2. Ini derivatif kedua dari fungsi Y dan dari variabel X yang kedua. Oke, dan selanjutnya. Itu begitu materi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Oke ya. Oke. Jika ada yang ditanyakan, disilahkan.